Santapan Harian Sabtu 5 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasal yang kelima, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami hanya tertuju kepadamu ya Kristus. Bawa kami untuk memahami firman-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. Hosea 5 ayat 8-14. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, gemetarlah hai Benyamin. Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim, dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Sahabat Santapan Harian, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bisa terasa sangat panjang dan penuh dengan jalan berliku. Terkadang kita bersua dengan kegembiraan. Di lain hari, kesusahan datang menyapa. Namun, hal yang paling utama dari semua itu adalah jangan sampai kita salah jalan. Apalagi hingga kita berjalan mengikuti kesia-siaan. Seperti apa berjalan mengikuti kesia-siaan? Yehuda adalah contohnya. Mereka sudah ditebus serta dibayar lunas dari perbudakan dan pelacuran, namun tetap saja berkhianat. Itulah yang membuat Tuhan gemas kepada mereka. Mereka menyerang saudara mereka sendiri yang ada di kerajaan utara dan merampas tanah-tanah Israel. Israel pun mendapat hukuman karena tindakannya menyembah berhala dan pergi mencari pertolongan dari bangsa lain, yaitu Asyur, dan bukannya mencari pertolongan dari Allah. Kepada mereka Allah telah menetapkan hari penghukuman. Dua bangsa akan mendapatkan hukuman dari Allah sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Atas doa mereka yang berjalan dalam kesia-siaan, Allah menyatakan murkanya. Pendisiplinan yang keras harus mereka terima karena memang mereka layak menerimanya. Gambaran akan kemarahan Allah diumpamakan seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Itu adalah gambaran dari kekuatan Allah yang tidak seorang pun dapat melawannya. Lewat ancaman hukuman tersebut, Tuhan menginginkan umat kesayangannya untuk tidak menempuh jalan kesia-siaan. Namun sebaliknya, mereka hendaknya menempuh jalan cinta kasih, yaitu berjalan menuju kasih sayang Tuhan. Hanya dengan menempuh jalan itulah hidup kita menjadi tidak sia-sia, penuh berkat darinya.
Memang berjalan menuju Tuhan bukan perjalanan yang serba menyenangkan dan mudah. Malah bisa jadi jalan yang dilalui sukar, bagaikan berjalan di lereng-lereng yang terjal dan licin. Ketika berjalan bersamanya, kita pasti akan menemui banyak rintangan. Namun demikian, jalan menuju Tuhan tetaplah jalan yang membawa pada kebahagiaan dan kehidupan sejati. Mari kita berdoa. Walaupun jalan yang kami lalui banyak kesukaran dan terjal, namun kami percaya Engkau akan selalu ada, dekat, dan berjuang bersama kami. Di dalam kekuatan dan perlindungan-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.